yuk. Sorry. Oke. Ya, oke. Saya percaya ada beberapa hal yang menjadi dasar dari setiap orang percaya, yaitu pertama kita harus tahu identitas kita. Kemudian kita harus tahu siapa yang bersama dengan kita, betul ya. Dan kemudian kita tahu apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, 3 hal ini adalah 3 hal yang penting nih. Identitas, kalau kita tahu siapa diri kita, maka kita tidak akan mudah tersinggung terhadap gosip misalnya, orang ngomongin kita. Karena kita secure, kita aman, kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Bahwa kita adalah pribadi yang ditebus, kita adalah orang yang dilayakan oleh Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah diri kita. Kemudian kita perlu tahu siapa yang bersama-sama dengan kita. Bahwa kita ini punya Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dia yang menyertai kita, yang memberikan kuasa kepada kita, memberikan talenta, memberikan karunia, dan banyak hal. Jadi perjalanan kita bersama dengan Bapa di sorga itu, bersama dengan Tuhan itu menjadi satu perjalanan yang menyenangkan dan secure. Karena kita tahu bahwa kita ini tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus yang selalu bersama dengan kita dengan Roh Kudusnya. Dan kemudian apa yang Tuhan berikan kepada kita? Wah, Tuhan memberikan kuasa. Tuhan mempercayakan berkat-berkatnya, Tuhan mengurapi setiap kita. Jadi dalam perjalanan kita itu ada sebuah kekuatan ilahi, karunia ilahi, kuasa ilahi, urapan Tuhan yang menyertai setiap perjalanan kita untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan pada kehidupan kita. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Nah, pagi ini saya mau ajak kita kembali boleh lihat siapa sih sebenarnya diri kita, kenapa kita ada di sini, siapa identitas kita. Dalam arti apa yang Tuhan mau kerjakan lewat setiap diri kita pada gereja Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, tahun ini kita memiliki tema yaitu Rebuild 2024 ini ya, di mana kita ini akan revisit our foundation, reinforce our structure, and then renew our commitment. Ini kita lihat lagi fondasi kita seperti apa, kalau ada yang kurang kuat kita kuatkan. Kemudian struktur yang menopang tiang-tiang yang menjadi topangan dari setiap bangunan kita ini kita kuatkan lagi strukturnya supaya menjadi satu kehidupan yang kuat. Kalau dibilang struktur itu dalam badan kita ini adalah skeleton kita, tulang-tulang kita itu yang menjadi sebuah struktur ya. Ini saya lihat sudah banyak skeleton-skeleton di pinggir jalan, di rumah-rumah gitu. Ini menjelang bulan November ya, banyak tengkorak di depan-depan jalan. Kemarin saya jemput ada satu temannya si Jeff, di seberang rumahnya itu ada tengkoraknya lebih tinggi dari rumahnya. Saya bilang, oh Jeff itu gede banget ya tengkoraknya. Tapi itulah struktur yang membuat kita bisa berdiri nih. Kalau tulangnya nggak kuat kita nggak akan bisa berdiri. Demikian juga dengan gereja. Dan juga kita perlu memperbaharui komitmen kita. Nah, pagi hari ini saya akan ajak kita untuk kita boleh melihat fondasi kita itu seperti apa. Karena fondasi itu satu dasar ya yang membuat bangunan itu akhirnya bisa berdiri. Nah, apa yang menjadi fondasi kita? Nah, fondasi kita ini adalah panggilan kita sebenarnya. Apa yang menjadi panggilan kita? Apa yang Tuhan mau kerjakan lewat diri kita, gereja Tuhan di tempat ini, dan juga tujuan Tuhan di dalam gereja ini. Dan sebagai gereja Tuhan, sebagai pribadi, kita ada dalam bagian dari gereja ini, dan inilah yang menjadi panggilan setiap kita di tempat ini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, bahwa engkau ada di tempat ini bukan kebetulan, ada amin. Engkau adalah bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa untuk Tuhan boleh melakukan pekerjaannya di tempat di mana engkau berada, di komunitas di mana engkau berada, khususnya di New Hampshire, lebih spesifik mungkin Tri-City, tempat kerjaan dimanapun engkau berada. So mari kita boleh visit lagi nih, kita boleh lihat kembali. Pagi ini sehubungan dengan anniversary, saya mau ajak kita lihat visi, misi, dan panggilan Tuhan buat gereja ini. Saya percaya kita dari tahun ke tahun itu kita perlu diingatkan ya, kenapa kita ada di sini. Gitu. Itu juga dalam kehidupan kita secara umum, kenapa sih Tuhan menciptakan kita, kenapa Tuhan membawa kita, kenapa Tuhan memberkati kita. So the reason why, dari awal Januari kita bahas tentang yang namanya why. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan, kenapa kita berada di tempat ini, semuanya itu berasal dari Tuhan dan semuanya itu harus kembali kepada Tuhan. Ada amin? So kita lihat. Yang pertama kita lihat visi dan misi kita, visi dan misi dari gereja Tuhan ini, dari Rochester City Blessing Church, bagian dari New England City Blessing Church. Nah visi kita itu apa? Secara umum Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, visi dari City Blessing Global ada di Indonesia, US, Kanada sejauh ini, itu adalah transforming the world for Christ, yaitu membawa perubahan, membawa transformasi,
bagi dunia ini, untuk Kristus. Tetapi secara lokal, gereja per gereja untuk kita memudahkan mengingat dan bisa lebih spesifik lagi, visi kita ini simple, yaitu mengubahkan kehidupan, transforming lives. Jadi kenapa kita ada di sini, itu untuk membawa perubahan dalam kehidupan banyak orang. Saudara, perbedaan antara visi dan misi itu sebenarnya gampang. Kalau visi itu mau jadi apa, kira-kira gitu. Ya itu visi. Gitu. Jet Dragon ada visinya, menjadi restoran terbesar, terbanyak di New England misalnya. Nah harus punya visi itu, karena orang akan berjalan sesuai dengan visi. Nah ini kita visinya, kenapa kita ada di sini? Karena Tuhan mau untuk kita membawa perubahan dalam kehidupan banyak orang. Ada amin? Gampang ya, transforming lives. Nah kemudian mission itu apa? Itu kalau mission itu bagaimana, caranya lewat apa? Gitu. Nah itu missionnya. Nah mission kita apa? Misi dari gereja ini apa? Yaitu birthing purpose, engaging culture, and generation. Bagaimana kita bisa membawa perubahan dalam kehidupan orang, yaitu dengan kita memberikan tujuan dalam kehidupan orang tersebut. Karena ada banyak orang tidak memiliki tujuan atau kabur dalam tujuan kehidupan mereka. Nah tujuan kita itu ada di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan bagaimana caranya? Kita harus masuk ke dalam budaya, kita harus masuk ke dalam komunitas. Kita harus masuk atau berada di tempat, yaitu di dunia ini. Ingat bahwa Tuhan mengirimkan kita ke dunia. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya rindu nih sebagai gereja, kita gereja, tapi kita bukan hanya pergi ke gereja, tapi kita menjadi gereja di tempat di mana kita berada. Dan saudara jangan takut, firman Tuhan banyak katakan bahwa engkau diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah selama ini kehidupanmu ini ada, apakah engkau memberikan dirimu berada di tengah serigala, atau engkau hanya berada di antara domba. Engkau dalam arti begini, bahwa ada banyak orang, oh kayaknya saya Kristen, saya ini harus hidup di gereja. Wah rajin dengan kegiatan gereja, ikut kegiatan gereja, pokoknya. Tapi tidak mau bergaul dengan orang lain, nggak mau masuk kepada atau bergaul dengan komunitas, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Wah ini yang kita perlu bertobat nih. Sebagai gereja Tuhan, kita perlu berada di luar gereja. Saya katakan kita perlu, kalau lebih sederhananya mungkin kita bisa tanya, saudara punya enggak teman-teman yang bukan Kristen? Nah, teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Atau kegiatan kita ya sama yang Kristen lagi. Kalau demikian, wah kita tidak punya kesempatan sebenarnya untuk menyaksikan kehidupan kita. Untuk orang boleh melihat kehidupan kita. Untuk mereka bisa dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. So, visi kita itu membawa perubahan dalam kehidupan orang lain. Kemudian caranya bagaimana? Memberikan tujuan, masuk ke dalam budaya, masuk ke dalam setiap generasi yang ada. Jadi saya encourage setiap jemaat Tuhan di tempat ini, kita ada di gereja, diperlengkapi, tapi ketika kita pulang dari sini, kita masuk nih, yang sekolah masuk ke sekolah, bergaul, masuk ke dalam klub-klub yang ada, organisasi-organisasi yang ada. Yang kerja kalau ada volunteer apa, saya mau encourage masuk di dalamnya. Ada kegiatan apa, terlibat di dalamnya. Dan bahkan ini mau akhir tahun kita tahu banyak persekutuan, banyak rukun, saya banyak menerima undangan pasti ya. Tapi saudara jangan sampai kita akhirnya berkumpul dengan orang percaya dan orang percaya lagi. Bukan salah kembali, tapi ingat bahwa Tuhan mau kita untuk menjadi berkat bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Di sanalah Tuhan menaruh setiap kita. Di sanalah engkau berfungsi. Nah oke, firman Tuhan yang menjadi dasar dari visi dan misi kita, yaitu diambil dari kitab Lukas pasal yang keempat, ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saya mau share ini kepada Bapak Ibu Saudara, dan mari kita boleh renungkan, kita resapi, karena ini adalah diri kita, ini adalah identitas kita. So let's see Luke chapter 4 verse 18 until 19. Kita baca bahasa Inggrisnya bersama-sama ya. Let's read this together. 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me. Coba sebentar. Oh benar ya. Saya ada catatannya tapi nanti saya baca sendiri. Oke, Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, ini sebenarnya adalah satu nubuatan yang sudah ditulis di dalam kitab Yesaya yang dibukakan kembali kepada Tuhan. Jadi seperti apa yang tertulis, kalau saudara baca
di dalam Lukas pasal yang ke-17 sebelumnya, kemudian dibukakanlah kitab ini, apa yang ditulis dalam kitab Yesaya yang sudah dinubuatkan oleh para nabi yang menjadi panggilan buat setiap kita. So, I think kita ulangi lagi dari pertama ya, it's okay, 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are the oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Nah, dalam bahasa Indonesianya dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Nah, saudara lihat bahwa gereja Tuhan setiap minggu kita lewat ibadah raya, lewat kersel gitu, lewat perenungan firman Tuhan secara pribadi, kita ini diperlengkapi oleh Tuhan. Kita diberikan kuasa, kita diurapi Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Roh Tuhan itu ada padaku. Jadi gereja diberikan Roh Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, dia katakan, aku akan mencurahkan rohku. Supaya kita boleh pergi ya ke Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke seluruh ujung bumi. Jadi Tuhan telah memperlengkapi kita nih, mengurapi kita, tapi ada tujuan Tuhan. 2 minggu lalu, 2 minggu ke belakang kita belajar di Kolose pasal yang ketiga bahwa kamu telah menerima Yesus Kristus. Untuk itu terus berjalan di dalam Dia, berakar kuat, kemudian bertumbuh di dalam Dia. Dalam arti apa? Bahwa ada tujuan dari Tuhan untuk kehidupan setiap kita, bukan hanya berhenti sampai pada titik yang namanya keselamatan. Tapi Tuhan mau kita untuk terus melangkah, maju, untuk melakukan, mengerjakan rencana Tuhan. Gitu ya. So, kita perlu mengerti betul tentang hal ini nih. Nah, Roh Tuhan ada padaku, kemudian untuk apa? Nah, di sini ada beberapa kata untuk atau to do something, and to do something. Yang pertama ini ya untuk menyampaikan kabar baik, kemudian untuk memberitakan pembebasan, untuk memberikan penglihatan, untuk membebaskan orang-orang, kemudian memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Nah, ini adalah kalau saudara lihat apa yang ditulis dalam firman Tuhan ini adalah kondisi orang di akhir zaman. Dan saya lihat bahwa dari tahun ke tahun, mungkin kayaknya kita bisa setuju bahwa tidak semakin mudah gitu ya. Saya ingat tahun berapa ya kira-kira waktu masih SMP di Indonesia itu sering banyak KKR, sering banyak kebaktian kebangunan rohani. Wah, itu luar biasa. Di Bandung cuman kira-kira rumah saya itu kalau misalnya di sini ada stadion, ada lapangan larinya, itu rumah saya cuman sekitar 3 rumah dari tempat yang besar. Jadi sering kali, dan saya sering datang, kalaupun nggak bisa masuk, saya bisa datang bolak-balik gitu. Tinggal jalan, main, tapi ngedengar dan ikut sering kali. Nah, kayaknya kalau lihat dulu, sepertinya tantangan tuh banyak gitu. Tapi sekarang hari-hari ini tantangan tidak semakin mudah ya, bahkan cobaan atau kriminal itu bahkan semakin aneh-aneh lagi. Yang dulu kita nggak pernah dengar, nggak pernah kita bayangkan, bisa terjadi pada hari-hari ini. Gitu, dunia udah aneh-aneh. Nah, akibat apa yang terjadi, kita bisa lihat bahwa orang itu mengalami banyak kondisi di dalam kehidupannya. Tadi dibuka WL, Baby katakan sebenarnya di Kersel kemarin kita belajar, Ibu Gembala share dengan satu judul yaitu apa kabar diriku. Wah, ini saudara kalau miss Kersel, engkau miss satu berkat Tuhan yang luar biasa. Saya nggak dengar atau nggak lihat, nggak mengikuti persiapan beliau ketika menyiapkan firman Tuhan. Jadi saya lihat ini hari apa ya, Kamis kayaknya, Kamis pagi, Jumat pagi, Kamis malam, persiapan, saya biarin aja di komputer saya gitu ya. Ya udahlah biar surprise gitu. Pas dengar firman Tuhan pertama kali, mungkin 2-3 menit pertama, begitu disampaikan judulnya, kemudian diterangkan, simple, apa kabar diriku, katakan begitu. Seringkali kita tanya apa kabar kepada orang lain gitu ya. Apa kabar, how are you, good, how are you gitu kan. Kita tanya apa kabar. Tapi pernah gak kita tanya kepada diri kita sendiri, apa kabar diriku? Saya sampai kepikiran tuh, saya mau tulis kayaknya di kaca saya, how am I? Atau di print, apa kabar diriku? Jadi tiap kali ngaca,
ngecek nih, ini saya sehat nggak ya secara roh, secara jiwa gitu. Apa kabar diriku gitu. Saya ini bener nggak? Saya sebenarnya sehat nggak? Saya tanya orang lain, saya coba tanda kutip kasih makan orang lain, memberkati orang lain, tapi kondisi saya seperti apa? Jujur mungkin kalau nggak tahan saya awal-awal udah mau nangis juga itu. Padahal baru 2-3 menit pertama, aduh iya saya kayak Tuhan bicara sendiri bahwa apa kabar diri kamu ya? Sebagai gembala sendiri, ini jujur saya di hadapan keluarga Tuhan, keluarga sendiri, saya mau bilang bahwa kayaknya ya saya perlu tanya diri saya sendiri juga gitu. Kenapa? Karena Tuhan panggil untuk kita memperlengkapi orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Tapi sederhananya begini, kalau kita tidak kuat, kita nggak akan bisa menolong orang, betul ya? Gitu. Kalau kita tidak sehat, kita nggak bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi satu hal yang penting itu kita mesti tanya, apa kabar diriku? Gitu. Nah, yang ada di sini maksudnya seperti ini. Kalau saudara lihat, dan saya akan ajak kita untuk lihat bagaimana kondisi akhir zaman, kondisi banyak orang pada hari-hari ini, dan kemudian inilah yang menjadi panggilan Tuhan buat gereja ini. Buat saya dan Bapak Ibu Saudara semua, apa yang Tuhan mau lakukan lewat setiap diri kita. Nah, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama di sini Tuhan katakan bahwa the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Next slide boleh, biar ada highlight, ini biar lebih jelas, ini bagian yang pertama. Jadi roh Tuhan itu ada padaku, kenapa? Karena Tuhan mau untuk setiap kita boleh menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang namanya miskin. Nah saudara, kalau dikatakan miskin, itu kan berarti kondisi di mana mereka ini kekurangan gitu ya, the state of lacking. Orang miskin ya sederhananya mereka kekurangan lah dalam kepemilikan misalnya. Kalau orang dikatakan miskin, dia tidak bisa membeli sesuatu, dia tidak punya uang, dia tidak punya banyak hal, mungkin rumahnya jelek begitu ya, tidak punya mobil, jalan kaki. Kita bisa lihat di mana-mana itu ada orang yang miskin secara jasmani. Mereka tidak punya uang yang banyak istilahnya, jangankan banyak, yang cukup aja nggak punya gitu. Susah untuk makan, susah untuk hidup gitu. Dan ini menjadi satu hal yang kita boleh prihatin juga ya, bahwa jangan lupa kita boleh selalu mengucap syukur kalau Tuhan memberkati kita. Karena ada banyak orang yang unfortunate, istilahnya miskin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang mereka miskin di dalam pikiran atau di dalam hati mereka atau juga di dalam roh mereka. Atau yang dikatakan dengan yang namanya spiritual poverty. Miskin, poor spiritually. Jadi mereka apa yang miskin di dalam roh mereka? Mereka ini tidak memiliki apa-apa. Dalam arti mereka tidak merasa berharga, kalau orang miskin kan dia selalu minder ya. Ya ada juga orang udah miskin terus sombong lagi. Ada juga, udah miskin mau ditolong gak mau. Gitu, tapi jarang-jarang, itu satu di antara banyak mungkin. Tapi kalau orang yang miskin kan pasti dia cenderung minder karena dia tidak sebaik seolah-olah, tidak sekeren, tidak serapi, tidak sewangi orang lain. Jadi orang-orang ini nih mereka tidak punya apa-apa, akibatnya mereka merasa tidak berharga. Dan karena miskin mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk kebutuhan diri sendiri aja tidak cukup. Apalagi untuk melakukan sesuatu buat orang lain, memberkati orang lain. Nah kalau seseorang itu dia miskin di dalam roh dia miskin di dalam pikiran dia miskin di dalam jiwa dia, merasa tidak berharga, merasa tidak memiliki apa-apa, pada akhirnya dia tidak akan memiliki yang namanya kedamaian, ketenangan, sukacita, dan hidupnya pada akhirnya bisa dipenuhi oleh hal-hal yang lain selain dari Tuhan. Yaitu dengan rasa takut lah, jadi sensitif, kalau ada orang jadi kayaknya ini orang mau apa ya, gitu, takut, sensitif, cemas, khawatir, bisa jadi stres dan lain sebagainya. Nah untuk itu firman Tuhan katakan bahwa ketika Tuhan telah memberkati kita, mengurapi kita sebagai gereja Tuhan, ada tujuan di dalamnya. Bahwa Tuhan mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik kepada yang miskin. Kabar baik itu apa? Firman Tuhan. Minggu lalu kita belajar sebagai akar, kita berakar kuat di dalam Tuhan. Maksudnya apa? Berakar di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan yang baik buat kita, yang membuat kita sehat. Jadi kabar baik yang diberikan, dipercayakan kepada kita itu adalah pesan yang Tuhan mau kita sampaikan kepada mereka yang miskin di dalam roh mereka. Bahwa hey, kamu berharga di hadapan Tuhan.
Kamu ini dilayakkan. Kamu itu punya rencana, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kamu. So, gereja yang dikasih Tuhan, mari kita boleh melihat, membuka mata kita. Jadi saat kita boleh tahu tujuan kita, kita juga boleh melihat nih, bahwa ada banyak orang yang katakanlah miskin dalam kehidupan mereka. Saudara, kalau mereka, orang bisa punya banyak hal ya dalam arti kepemilikan. Tapi ketika mereka tidak merasa bahwa kehidupan mereka itu berharga, bahkan kepemilikan mereka itu tidak bisa membawa sukacita dalam hidup mereka. Orang bisa kerja, tapi mereka tidak menikmati. Karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya untuk apa semuanya ini. Tetap kayaknya mencari ada satu hal yang kosong yang tidak terpenuhi. Dan itu hanya bisa dipenuhi oleh Yesus Kristus menjadi jawaban dari segalanya. So, ini adalah panggilan gereja Tuhan ini. Untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang miskin di dalam roh mereka. So, yang kedua, kemudian firman Tuhan katakan, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. So next yang highlightednya, next slide, he has sent me to heal the broken hearted. Nah, saya mau masuk sini dulu sebelum ke yang berikutnya ya. Dan kembali, he has sent me to heal the broken hearted. Nah saudara, kehidupan itu banyak memberikan satu luka dalam kehidupan banyak orang. Sadar tidak sadar kita ini seperti yang saya tulis minggu lalu ya, Tuhan punya panggilan, tetapi sayangnya, sedihnya, gereja Tuhan ini seringkali ada dalam kondisi yang tidak sehat. Mereka luka, mereka mungkin tidak lengkap, mereka perlu dibangun lebih lagi, mereka banyak kali mengalami kepahitan misalnya. Dan jangan salah, ini terjadi dalam setiap kehidupan setiap orang. Siapapun kita tidak lepas karena ketika kita ketemu dengan yang namanya orang, kemungkinan kita akan mengalami yang namanya konflik. Dan saya pastikan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selama engkau deal dengan yang namanya manusia, engkau memiliki kemungkinan untuk kecewa. Betul ya? Gitu. Nada sedikit salah, disalahartikan kecewa. Ya jangankan sama orang, sama barang aja kita bisa kecewa. Ini rusak gimana, dibanting misalnya. Padahal barang gak tahu apa-apa gitu. Jadi selama kita hidup ini ada yang namanya kekecewaan, kepahitan, dan lain sebagainya. Dan kita hidup setiap hari, berarti setiap hari ada kemungkinan untuk kita kecewa. Nah ini dia, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mesti tahu bahwa ada Yesus yang menghibur kita. Yang menjadi jawaban atas setiap masalah kita. Tetapi di lain hal, di sisi lain, sebagai gereja kita perlu mengerti juga bahwa Tuhan menaruh kita di tempat ini untuk membawa pemulihan kepada mereka-mereka yang broken hearted, yang hatinya kecewa, yang hatinya luka, yang hatinya itu pecah gitu ya, berkeping-keping seperti itu. Nah saya belajar sedikit tentang psikologi, jadi ada satu orang yang dia kecewa sekali gitu dalam kehidupan dia karena dia diselingkuhi. Jadi si psikolognya lakukan seperti ini, dibawa ke dalam satu ruangan, ini metode psikologi untuk penyembuhan, saya baru belajar. Terus dia kasih satu kayak barang yang bisa pecah gitu ya. Ini kehidupan kamu katanya. Kehidupan kamu, terus dia banting ke lantai. Wah, ketika dibantingkan, kaget ya. Dan kemudian pecah tuh. Kamu lihat, kehidupan kamu tuh seperti itu. Sekarang kamu kumpulkan. Nah, maksudnya apa? Seringkali kita tidak terbuka terhadap Tuhan, bahwa saya ini sedang luka. Kehidupan saya sedang pecah sebenarnya. Nah, itu tadi mungkin salah satu metode dalam psikologi untuk menyadarkan bahwa bagaimana kondisi kita, apa kabar dirimu tadi ya. Seperti Daud, dia jujur di hadapan Tuhan. Dia terbuka, Tuhan ujilah aku, tes diriku Tuhan, tilik hatiku. Apakah aku berjalan di dalam yang namanya kekecewaan, di dalam luka, di dalam in pain, do I walk in pain, dalam kesakitan. Nah kenapa? Karena kembali bahwa kita tidak akan bisa mengalami pemulihan kalau kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mau ajak hari ini saya berdoa sungguh, saya berdoa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan supaya gereja Tuhan boleh mendapatkan isi hati Tuhan untuk generasi ini. Tuhan boleh berikan isi hatinya buat kita untuk kita bisa melihat bagaimana kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Mungkin orang bisa mengalami pesta, menjalankan pesta, pergi kemana dan membuat sesuatu hal. Tapi sebenarnya dalam diri mereka, mereka banyak mengalami luka. Dan itulah menjadi tugas gereja, kenapa kita ada di tempat ini, ada amin. Karena kita punya Tuhan, kita dipercayakan kabar baik untuk membawa kesembuhan terhadap mereka yang terluka di dalam hati mereka. So let's see yang berikutnya. Kemudian he has sent me to heal the brokenhearted and then to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind. Firman Tuhan katakan seperti itu, bahwa untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Nah Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, pada waktu itu di dalam perjanjian lama ketika firman Tuhan ini dinyatakan dalam kitab Yesaya, ini sedang menceritakan bahwa bagaimana kondisi bangsa Israel itu berada di dalam yang namanya penjajahan di Babylon. Nah puji Tuhan kita tidak mengalami yang namanya penjajahan. Saya nggak tahu, mungkin generasi Tante Mona itu mengalami penjajahan oleh penjajah-penjajah di Indonesia. Karena saya mendengar cerita dari nenek saya langsung, dari kakek saya langsung bagaimana mereka hidup di dalam penjajahan. Nenek saya itu dari hutan ke hutan katanya, masak pakai kaleng, pindah. Kakek saya tentara, jadi perlu menghadapi penjajah gitu. Ada peluru di helmetnya dia gitu. Kalau nggak ada itu udah selesai gitu. Nah, bagaimana, saudara bayangkan bagaimana kondisi seseorang yang berada di dalam namanya penjajahan, sebuah bangsa, sebuah komunitas. Dan jangan salah bahwa kita mungkin secara negara kita bisa bebas, freedom, we live in the land of freedom. Tetapi jangan lupa bahwa iblis tetap bisa mengerjakan sesuatu menjadi sebuah yang namanya penjajahan di dalam kehidupan setiap orang. Penjajahan dari dosa, kita terikat dari dosa. Orang berusaha keluar dari dosa mereka, dari keterikatan mereka, apapun itu saudara, you name it. Hari-hari ini ada banyak sekali keterikatan, dosa kah, seksual kah mungkin, kepahitan. Berusaha sedemikian rupa untuk keluar tapi kayaknya nggak bisa nih. Kayaknya tidak punya daya, tidak punya tenaga untuk keluar dan akhirnya terjebak kembali masuk ke dalam lubang yang sama dan lubang yang sama. Itu bisa terjadi bahkan di dalam kehidupan yang tidak terlihat oleh orang lain. Di luar kayaknya oke, tapi sebenarnya dari kehidupannya kita bisa lihat dari perkataannya, dari tindakannya, dari keputusannya. Wah ini sebenarnya ada yang perlu dibereskan dari kehidupan seorang. Kenapa? Karena itulah iblis menjajah kehidupan setiap orang. Dan itulah yang iblis kerjakan. Itu yang iblis usahakan setiap saat. Iblis mau menjajah gerejanya. Tetapi gereja Tuhan sudah dibangkitkan, diberikan otoritas untuk pada akhirnya membawa pembebasan kepada orang-orang yang tertawan dan bahkan lebih dari itu untuk memberikan satu hal yang namanya sight to the blind, yaitu memberikan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Nah, saudara bayangkan kembali ketika sebuah bangsa dijajah, mereka itu akan hidup dari dari hari ke hari. Saya lupa ada satu sejarah di mana ya, saya lupa. Jadi ini sebenarnya hal yang disuruhnya, jadi si penjajah ini menyuruh orang untuk menggali tanah. Menggali, kemudian tanahnya dipakai untuk tutup lubang di sana. Jadi mereka gali, gitu. Kemudian dibawa, wah capek tuh. Dan galinya bukan pakai traktor gitu ya, manual. Gitu. Oke, pulang di atas di bawah terik matahari, panas-panasan. Nah besoknya kemudian disuruh gali lagi di titik yang sama, yang ditutup, dibawa lagi untuk menutup lubang yang sebelumnya. Dan itu dikerjakan setiap hari. Setiap hari, jadi saya bayangkan kalau disuruh membangun mending ya ada hasilnya gitu. Meskipun dijajah, wah bangun rel kereta api zaman Romusa dulu mungkin, tapi ada hasilnya. Nggak enak juga sih, bangun bangunan dan lain sebagainya. Tapi kalau ini cuma mindahin tanah ke tanah. Dan akibatnya itu banyak mereka yang akhirnya bunuh diri, kenapa? Karena mereka tidak melihat ada tujuan di dalam kehidupannya. Jadi saya ini buat apa ya? Ngapain saya kehidupan setiap hari? Ya udah Senin lagi melakukan hal yang sama hanya untuk bayar bill ataupun hanya untuk begini, tapi kok gitu-gitu aja ya. Nah gereja Tuhan berikan kepercayaan, Tuhan berikan otoritas untuk membawa recovery of sight. Pemulihan kepada mereka yang buta. Yang buta dalam arti apa? Mereka yang tidak bisa melihat bahwa ada masa depan di dalam kehidupan mereka. Ada masa depan di dalam Tuhan, ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang saya alami ketika saya SMP itu mungkin satu hal yang
belum apa-apa mungkin. Tapi saya lihat kalau saya masuk terus di dalamnya, saya sering kali cerita saya gagap, saya pemalu, saya nggak bisa gaul dengan orang. Jadi saya bertanya, pertanyaan saya sederhana, Tuhan saya ini mau jadi apa ya kalau kondisi saya seperti ini. Nah, saya tidak bisa melihat bahwa ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Nah, puji Tuhan ada komunitas, ada gereja Tuhan yang membukakan, yaitu firman Tuhan yang dinyatakan. Sehingga saya bisa berjalan, puji Tuhan, I'm a change man, saya diubahkan karena Tuhan, karena kasih karunia yang dari Tuhan, dan saya melayani Tuhan, demikian juga dengan setiap kita. Jadi Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, engkau memiliki peran yang luar biasa sebagai gereja. Jangan anggap remeh firman Tuhan, otoritas Tuhan, kuasa Tuhan yang Tuhan telah berikan kepadamu. Yang kau nyatakan dalam percakapan sehari-hari mungkin. Ada orang-orang yang kayaknya, putus asa, iya nih besok gak tahu ya, wah takut nih gimana nih pastor nih. Wah mau pemilihan umum, mau begini, mau presidennya gini. Saudara, pengharapan kita ada di dalam Tuhan, betul? Pengharapan kita ada di dalam satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Siapapun yang ada di depan kita, apapun yang akan terjadi, situasi yang akan berubah, tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Itulah yang kita bawa. Orang perlu bisa melihat bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Ketika orang tidak bisa melihat Tuhan, maka di sanalah mereka akan kecewa dan mereka akan putus asa. Ini adalah bagian dari gereja Tuhan. So to proclaim liberty to the captives, pada orang-orang yang tertawan, dan kemudian recovery, penglihatan kepada mereka yang buta. Kemudian firman Tuhan katakan, apa yang menjadi panggilan kita yaitu to set at liberty those who are oppressed. Ini kira-kira sama ya, untuk membawa pembebasan kepada setiap tawanan. Nah, saudara, bayangkan bahwa sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, kehidupan kita itu ada di dalam namanya tawanan iblis. Jadi iblis setiap hari seperti algojo yang menyiksa diri kita, yang menawan kita, yang membawa kita sesuai dengan keinginannya. Tetapi Yesus datang membawa pembebasan. Saya mengucap syukur. Saya percaya saudara, dan kalau engkau mungkin hidup di dalam masa-masa seperti ini, di mana engkau broken heart, engkau tertawan, engkau tidak bisa melihat tujuan Tuhan di dalam kehidupanmu, ketahuilah bahwa Yesus adalah jawaban dari hidup kita. Saya ngerti kok, saya bisa merasakan, Bapak Ibu Saudara mungkin merasakan bagaimana kalau kita hidup di dalam namanya tawanan. Kita seperti tahanan yang enggak punya hak apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak maksimal, jadi ya cuma hidup untuk hidup aja. Banyak orang mereka living tapi mereka tidak alive. Living tapi tidak alive itu apa? Kayak zombie, bergerak, jalan, melakukan sesuatu tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Oke, kita pagi bangun, bekerja, menikmati apa yang kita hasilkan, tapi kok tetap kayaknya nggak ada sukacita, nggak ada kedamaian, atau kayaknya tiap ujung-ujungnya kita pikir ini kehidupan saya ujung-ujungnya buat apa ya? Apakah hanya untuk seperti ini aja? Pada akhirnya ketika saya selesai nanti, udah aja gitu ya, sampai selesai saya di situ, atau ada sesuatu hal yang sebenarnya lebih besar. Dan kita perlu tahu bahwa di dalam Tuhan ada tujuan yang lebih besar dari sekedar diri kita sendiri. Ada tujuan Tuhan di dalam kehidupanmu, di dalam gereja Tuhan. Di mana Tuhan memakai kita, Tuhan membawa kita sebagai rekan sekerja Tuhan untuk melakukan, untuk memberkati banyak orang, membawa orang pada nama Tuhan. Wah saudara yang kasih Tuhan, ini adalah tugas yang luar biasa yang dipercayakan kepada gereja Tuhan. So Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, perubahan itu perlu terjadi di dalam hati setiap orang. Dan perubahan itu diawali dari yaitu bertemu dengan yang namanya Yesus Kristus. Perubahan diri kita, transformasi atau sukacita, kelepasan, kelegaan itu tidak bisa dipenuhi oleh apapun juga. Saudara, orang berusaha memvalidasi dirinya dengan dia memakai barang-barang bermerek misalnya, dengan hal-hal yang lain, tapi pada akhirnya tetap kosong, kayak membohongi diri dia sendiri gitu. Bahwa saya berharga karena saya pakai ini, saya berharga karena saya melakukan ini, saya berharga karena saya memiliki ini. Padahal rasa berharga kita itu ada di dalam Tuhan. Dan tidak ada kuasa apapun yang dapat membebaskan dirimu selain kuasa yaitu Yesus Kristus. So ini banyak hal sebagai pribadi. Kalau kita mengalami hal-hal yang seperti ini.
mari kita boleh jujur di hadapan Tuhan. Amin. Kita terbuka di hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta pemulihan yang dari Tuhan. Nah yang kedua berikutnya, mari kita boleh sadari bahwa ini adalah panggilan kita. Tuhan mau kita untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas ini. Dan terakhir saya mau ajak kita boleh lihat Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Nah ini secara spesifik, jadi kita baca dulu ya, saya bacakan bahasa Indonesianya. Firman Tuhan katakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. But when he saw the multitudes, the crowd, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered. Dalam bahasa lain dikatakan, terjemahan lain, they were helpless, like sheep having no shepherd. Yesus hatinya ketika dia melihat orang banyak, dia tergerak oleh yang namanya belas kasihan. Kenapa? Karena orang-orang ini Tuhan lihat mereka lelah nih, mereka capek nih. Dan mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Beberapa tahun yang lalu saya mulai berdoa khusus untuk ayat ini nih. Saya berdoa nih, saya lihat Tuhan ini di New Hampshire ini seperti ketika pada awalnya senior pastor kita, Pastor Z, memulai gereja ini. Kalau saudara ingat sering disampaikan bahwa ketika Tuhan panggil untuk merintis, mengembalakan di New Hampshire, Pastor Z katakan ya dia tanya Tuhan gitu, Tuhan ini gereja Indonesia udah banyak, ingat gak suka cerita begitu, buat apa lagi ya ada satu gereja lagi, bikin gereja lagi, gereja udah banyak. Kemudian ketika saya datang ke sini juga saya ingat tuh gereja ada sekitar 14 kayaknya, gereja Indonesia yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia di New Hampshire, PGGINH. Terus saya lihat, wah orang kayaknya pindah gereja, kecewa pindah, jadi rolling gitu. Kalau nggak pindah gereja ya dari kota lain ke sini, nanti dari sini ke kota lain, gitu aja. Jadi cuman apa ya istilahnya transfer growth. Kita bertumbuh karena ada transfer, ada naturalisasi kalau bola gitu. Jadi bertambah karena ada yang pindah lah gitu. Terus saya bilang, oke Tuhan, ya kita perlu mengembalakan, orang perlu digembalakan. Tetapi bukan hanya penggembalaan, kita perlu masuk juga yang namanya misi atau penjangkauan. Benar ya? Memenangkan orang. Nah di sini Tuhan, kita dengan gereja Indonesia, orangnya udah terima Yesus semua gitu. Ya katakanlah begitu, udah ke gereja semua. Ini apalagi ya? Nah Tuhan ini bicara khusus, lebih dalam khusus buat gereja ini. Firman Tuhan katakan bahwa melihat orang banyak, Yesus hatinya itu penuh dengan yang namanya belas kasihan. Karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mereka lelah, mereka terlantar. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita berdoa pagi hari ini, kita minta yang namanya compassion dari Tuhan. Amin. Belas kasihan dari Tuhan. Kita berdoa biar hati kita boleh selalu penuh dengan yang namanya belas kasihan. Sehingga ketika kita bisa melihat orang lain, kita melihat dari kacamata Tuhan. Bahkan orang-orang yang menjengkelkan, yang menyakiti kita tidak membenci mereka, tidak suka terhadap mereka, tapi kasih Tuhan itu yang membawa kita untuk kita bisa mengasihi mereka dan melihat dari sisi yang berbeda. Bahwa ada penyebab kenapa orang bisa marah-marah. Ada penyebab untuk orang bisa jadi sendirian, bisa jadi egois. Nah itulah mereka membutuhkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, firman Tuhan katakan mereka ini seperti domba yang tidak bergembala. Wah saya mesti lihat lagi dan saya seringkali cari lagi, saya baca artikel lagi, saya lihat lagi khotbah Pastor Z tentang domba yang tidak bergembala. Bagaimana domba kalau tidak punya gembala. Itu suatu saat ada seekor domba di New Zealand kalau tidak salah yang hilang gitu. Dan setelah bertahun-tahun akhirnya ketemu, itu badannya udah gede, bukan badannya tapi bulunya udah banyak sekali. Dan karena bulunya banyak, itu saudara kalau bulunya banyak itu kan basah, dia kakinya nggak bisa apa-apa. Kalau dia masuk ke dalam lumpur, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa tuh, ujung-ujungnya bakal mati. Jadi domba itu adalah makhluk yang paling helpless dan makhluk yang paling bodoh istilahnya. Dia nggak punya gigi untuk bertarung, nggak punya cakar untuk membela diri, benar ya? Makanya cuma
bulunya aja diambil. Dan kalau tersesat, dia bukan kayak anjing yang bisa balik sendiri ke rumah. Dulu punya anjing suka ngikutin tuh di komplek di Jakarta, kalau mobil saya keluar diikutin sampai ke depan komplek. Waduh ini anjing nih bakal balik ke rumah nggak? Ya tapi pulang ke rumah, udah duduk di teras gitu. Pinter, bisa diajarin. Nah domba enggak. Kalau kita ngerti nih bahwa firman Tuhan katakan kita ini seperti domba, betul ya? Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Maksudnya apa? Tanpa gembala kita nggak bisa apa-apa. Ini bicara tentang hubungan bahwa kita perlu Tuhan. Tapi again bahwa di sekitar kita, saya mau ajak, mari kita boleh sensitif bahwa ada banyak orang-orang yang sebenarnya kehidupan mereka itu lelah loh. Terlantar dan tidak bergembala. Saya mau encourage jemaat Tuhan, engkau berdoa, engkau boleh lihat siapa nih orang-orang yang belum ke gereja. Saya percaya ada. Orang-orang yang tidak tertanam di dalam gereja lokal atau lebih spesifiknya yang tidak menjadi bagian anggota jemaat dari gereja lain. Nah saya selalu berdoa, saya selalu sampaikan jangan ajak orang yang udah bergereja untuk datang ke gereja kita, betul ya? Gitu, karena saya punya hubungan baik dengan pastor-pastor mereka. Jadi nggak mau tuh nanti rebutan jemaat nggak ada ceritanya. Bahkan kalau ada yang datang ke sini, ini mungkin nilai-nilai yang berbeda dari gereja lain ya. Kalau ada yang datang ke sini dan saya tahu dia nih anggota gereja dari satu gereja misalnya, dia namanya orang kunjungan bukannya nggak boleh, boleh dong. Datang seminggu, 2 minggu, berturut-turut 4 minggu, 2 bulan gitu. Itu saya mulai tanya nih, ini perlu ditanya gitu orang ini ya. Dan ada beberapa yang ditanya memang, thank you udah kunjungin. Loh bukannya kamu dari sini ya? Ada apa? Nah gitu. Oh kalau dia kecewa gini, oh balik beresin. Ini domba yang lagi tersesat. Bukan domba lagi tersesat, oh iya di sini aja udah. Pelayanan ya besok jadi jemaat demi jemaat banyak. Gitu. Pokoknya ini bukan, ya prinsip kita seperti itu sih. Bahkan kalau perlu disuruh balik, kita suruh balik. Karena tujuan gereja membawa pemulihan, bukan menambah member gereja. Betul? Tapi bagian kita, again, ada orang-orang yang memang mereka tersembunyi mungkin kehidupannya. Mereka tidak keluar. Kenapa? Karena mereka mengalami banyak hal dalam kehidupan mereka yang membuat mereka seperti itu. Nah inilah yang menjadi doa kita untuk kita boleh menjangkau mereka. Pada akhirnya kenapa? Apa yang mau kita lihat? Yaitu orang boleh dipulihkan, orang boleh dibebaskan, orang boleh dilepaskan, orang boleh melihat tujuan hidup di dalam kehidupannya. Orang boleh menikmati kepenuhan Kristus di dalam kehidupan mereka. So Rochester City Blessing Church, saya mau sampaikan, mari kita terus berdoa untuk hati Tuhan. Dan ingat bahwa keberadaan kita di tempat ini, itu karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Kita bergereja, kita diperlengkapi, kita dibangun terus, kita diurapi, kita diberikan kuasa karena ada tujuan dari Tuhan. Ya betul, Tuhan mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kita pribadi. Tuhan mau kita dipulihkan terlebih dahulu. Tetapi bukan berarti kita berhenti atau tidak melakukan sesuatu sampai kita benar-benar pulih. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita, ini sudah sampai kepada 22 tahun gereja ini boleh ada di tempat ini. Mari kita boleh terus masuk dalam amanat agung Tuhan. Kita boleh terus melakukan kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, membawa perubahan di dalam kehidupan. Transforming the world by transforming lives. Bringing Jesus, engaging purpose, bringing purpose, engaging culture and generation. So, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Tuhan boleh setia. Tuhan, Engkau yang telah memulai jemaat ini. Engkau yang telah mendampingi, Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami boleh menghitung hari-hari kami Tuhan. Bagaimana berkat Tuhan itu begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa di dalam perjalanan gereja ini sampai ke 22 tahun ini Tuhan. Pada hari ini kami berdoa Tuhan, biar sungguh terus Tuhan, Engkau bawa kami untuk boleh masuk di dalam hati Tuhan. Untuk kami boleh hidup sesuai dengan panggilan yang dari Tuhan. Sehingga kami bukan hanya pergi ke gereja, tapi kami boleh menjadi gereja. Kami bukan hanya menikmati keselamatan yang dari Tuhan, tapi kami juga boleh membawa keselamatan kepada banyak orang. Berdoa terus Tuhan, biar hati setiap kami, hamba-Mu tidak terkecuali. Kami boleh terus merasakan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk dunia ini. Biar hati kami boleh dipenuhi dengan belas kasihan yang dari Tuhan.
kasih yang dari Tuhan. Karena dengan itulah yang boleh menjadi dasar dari pelayanan kami Bapa. Berdoa terus Tuhan, biar boleh ada kemaksimalan dalam kehidupan setiap pribadi di tempat ini. Bahwa akhirnya ketika kami selesai nanti Tuhan, ketika kami selesai Tuhan, kami boleh bawa kepada Tuhan, kami boleh membawa kemuliaan, kami boleh mengatakan bahwa mengucap syukur bahwa ada jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan, yang boleh dibawa kepada Tuhan lewat kehidupan setiap kami. Ada signifikansi yang luar biasa, kemaksimalan dari setiap tujuan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Berdoa Bapa, biar kami tidak hidup hanya untuk sekedar diri kami sendiri, tetapi biar setiap hal yang Tuhan sudah percayakan itu boleh dikembalikan kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, kami berdoa mungkin pada tahun ini kami tidak merayakan dengan kemewahan, tetapi biar kami boleh selalu melimpah dengan pengucapan syukur. Kami boleh selalu melimpah dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga Tuhan, ini yang boleh membawa kami untuk bergerak lebih lagi, untuk berjuang lebih lagi, untuk berkorban lebih lagi. Biar boleh kerinduan kami itu sama seperti apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk orang boleh diselamatkan. Itu boleh masuk tertanam dalam hati setiap kami Bapa. Secara pribadi, dimanapun kami berada, ini yang menjadi tujuan panggilan kehidupan kami. Secara pribadi untuk membawa orang, membawa pemulihan dalam kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Roh Kudus yang boleh terus berbicara dalam hati setiap jemaat Tuhan. Dan dimeteraikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar boleh tertanam di dalam roh kami. Tidak ada satupun dari kuasa jahat iblis yang boleh mengambil benih firman Tuhan. Dan gereja Tuhan boleh terus berakar kuat di dalam Tuhan. Boleh terus bertumbuh, dibangun di atas Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.